Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Floren Alvita Pasaribu, mahasiswi Magister Manajemen UNJ angkatan 16 tahun 2019. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkatnya saya dapat sampai ke tahap ini. Yang saya hormati Bapak Agung Wahyu Handaru selaku Kepala Prodi Magister Manajemen. Yang saya hormati Bapak Gatot Ahmad Nasir selaku dosen pembimbing satu saya. Yang saya hormati Bapak Agung Darmawan Buhdadi selaku dosen pembimbing dua saya. Dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji saya. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada teman dan saudara yang menyaksikan video seminar proposal saya. Baiklah, saya akan memulai seminar proposal saya, yaitu yang berjudul tentang Analisis Gender Diversity, CEO Business Expertise, dan Leverage Keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sektor transportasi dan perhotelan di Indonesia, Thailand, dan Malaysia periode 2011 sampai 2020. Yang pertama, pendahuluan. Adapun yang menjadi latar belakang adalah baik buruknya keadaan suatu perusahaan. Dapat kita lihat seberapa besar kinerja keuangan yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut. Kinerja keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan akan tercatat jelas dalam laporan keuangan yang dibuat oleh ahli keuangan. Setiap negara pastinya akan mengharapkan kinerja dari setiap sektor perusahaan yang mengalami peningkatan, khususnya di 3 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Banyak sektor perusahaan yang dapat dijalankan untuk menggerakkan dan memajukan perekonomian negaranya masing-masing. Salah satunya adalah sektor transportasi dan sektor perhotelan, yang dikenal dengan IMTGT, atau kepanjangannya adalah Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle. Distribusi jasa dan barang dalam perdagangan maupun ekspor-impor akan membuka peluang pekerjaan investasi. Meningkatnya sektor transportasi dan sektor perhotelan akan berefek juga kepada peningkatan iptek, pembangunan infrastruktur, yaitu pendidikan dan kesehatan yang lebih layak. Keragaman gender atau keragaman jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memimpin sebuah perusahaan. Semakin beragamnya gender, akan semakin beragam ide untuk meningkatkan kinerja keuangan. Gender diversity mempunyai hubungan signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, di mana dapat kita temukan dalam jurnal Fatona tahun 2019. Begitu juga dengan CEO yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan, seperti CEO tersebut mempunyai sertifikat profesional, latar belakang pendidikan, dan pengalaman, cenderung dapat mengestimasi keuangan dengan baik. Semakin tinggi pendidikan dan pengalaman yang diperoleh seorang CEO akan berdampak positif pada kinerja keuangan sebuah perusahaan. Dapat kita temui dalam jurnal Tanjaya Santoso tahun 2020. Meningkatnya leverage keuangan akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Tingginya leverage keuangan akan semakin besar sensitivitas keuntungan sebelum pajak. Perusahaan mampu dalam membayar hutang pokok dengan menggunakan modal dari luar perusahaan. Leverage keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan dapat kita temui dalam Jurnal Ajarah dan Nasib tahun 2019. Adapun perbedaan peningkatan sektor transportasi dan sektor perhotelan dari tahun 2015 sampai 2019 diakibatkan oleh tingkat modal dan leverage yang berbeda-beda tiap negara. Apalagi pada tahun 2019, sektor transportasi dan perhotelan mengalami penurunan diakibatkan oleh masa pandemi COVID
yang berefek pada kinerja keuangan setiap perusahaan, khususnya di sektor transportasi dan sektor perhotelan mengalami penurunan. Maka dengan itu, saya selaku penulis tertarik untuk meneliti kembali judul ini, yaitu Analisis Gender Diversity, CEO Business Expertise, dan Leverage Keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor transportasi dan sektor perhotelan di Indonesia, Malaysia, Thailand, periode. Yang berikutnya adalah identifikasi masalah. Dapat kita lihat di sini ada 4 identifikasi masalah. Yaitu yang pertama, perbedaan kinerja keuangan perusahaan saat sebelum pandemi COVID-19 dan saat pandemi COVID-19. Yang kedua, masih ada perusahaan dalam sektor transportasi dan perhotelan di 3 negara, Malaysia, Thailand, dan Indonesia, mengalami kesulitan dalam hal kinerja keuangan yang dapat menutupi biaya operasional perusahaan. Yang ketiga, beda negara mengakibatkan perbedaan korelasi antara gender diversity, business expertise, leverage keuangan, dan kinerja keuangan. Yang keempat yaitu kurangnya optimal perusahaan dalam mengelola keuangan yang diperoleh perusahaan baik dari segi struktur modal dan leverage keuangan. Yang berikutnya adalah batasan dan rumusan masalah. Adapun yang menjadi batasan masalah adalah 4 variabel dalam penelitian ini, yaitu gender diversity, baru yang kedua CEO business expertise, yang ketiga leverage keuangan, dan yang keempat itu kinerja keuangan. Adapun yang menjadi rumusan masalahnya yaitu ada 4. Yang pertama itu bagaimana pengaruh gender diversity terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor transportasi dan sektor perhotelan. Yang kedua, bagaimana pengaruh CEO business expertise terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor transportasi dan sektor perhotelan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh leverage keuangan terhadap kinerja keuangan pada sektor transportasi dan sektor perhotelan. Yang keempat, bagaimana pengaruh gender diversity, CEO business expertise, dan leverage keuangan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor transportasi dan sektor perhotelan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah menemukan bukti empiris atau data yang berhubungan dengan topik atau judul penelitian. Berikutnya, manfaat penelitian adalah bagi investor, yaitu yang kedua adalah bagi pihak manajemen perusahaan. Dalam motivasi dan alasan penelitian, adapun yang menjadi motivasi adalah memberikan penjelasan dengan data, baik kajian teoritis dan melakukan pengamatan sekunder. Yang kedua, meneruskan penelitian terdahulu dan mendapat solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Baik, kita lanjut ke bab kedua, yaitu kerangka teori. Yang pertama, gender diversity atau keberagaman gender. Gender diversity adalah keberagaman gender atau jenis kelamin antara pria dan wanita, di mana pria dan wanita ini memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berada di posisi jabatan manajemen puncak atau pemimpin perusahaan. Keberagaman gender yang semakin tinggi akan bekerja lebih baik dalam bagian monitoring dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja keuangan dalam jurnal Limbago dan Sulistian tahun 2019. Keberagaman gender ini juga berakibat pada semakin beragamnya gender, semakin banyak ide atau kreativitas yang diciptakan oleh perusahaan tersebut. Maka itu akan berakibat pada produktivitas perusahaan dan akan berakibat pada kinerja keuangan perusahaan. Baik, saya lanjut ke teori gender diversity. Yang pertama itu agency teori atau teori keagenan. Apa yang dimaksud dengan teori keagenan ini?
Ini maksudnya hubungan antara pemilik perusahaan dengan manajemen. Di dalam teori keagenan ini, adanya asimetri informasi atau ketidakseimbangan informasi. Dan dalam teori keagenan ini akan ditemukan solusi atas ketidakseimbangan informasi antara pemilik perusahaan dan manajemen. Diharapkan solusi ini dapat memecahkan ketidakseimbangan tersebut sehingga pemilik perusahaan dan manajemen dapat melanjutkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan kembali. Yang kedua itu adalah teori upper echelon. Organisasi sebagai refleksi dari manajemen puncak. Hasil pilihan strategi organisasi dan sebagian tingkat kinerja yang diprediksi oleh karakteristik latar belakang manajerial. Yang ketiga itu the resource-based view theory atau teori berdasarkan sumber daya alam. Analisis berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dikaitkan dengan perbedaan sumber daya dan kemampuan. Mengetahui nilai sumber daya membuat perusahaan fokus pada sumber daya utama dalam rangka mempertahankan keunggulan kompetitif mereka. Yang berikutnya adalah resource dependence theory. Teori ketergantungan sumber daya. Teori ketergantungan sumber daya ini maksudnya usaha untuk kinerja perusahaan akan terlibat dalam meningkatkan inovasi. Dapat belajar satu sama lain untuk meningkatkan pengetahuan dalam membangun koneksi. Ketergantungan di sini maksudnya ada dua atau lebih perusahaan yang membangun relationship atau koneksi untuk meningkatkan pengetahuan dalam mengelola sumber daya yang mereka punya. Yang berikutnya adalah Human Capital Theory. Human Capital Theory atau teori modal manusia ini adalah pendidikan, keterampilan, kesehatan untuk mendukung kemampuan dan kualitas tenaga kerja yang lebih baik guna mempengaruhi produktivitas dalam suatu usaha. Teori modal manusia ini juga disebut dengan sumber daya manusia. Semakin bagus sumber daya manusia, maka akan semakin tinggi tingkat perekonomian yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Yang berikutnya adalah social psychological theory. Teori psikologi sosial. Ini tentang bagaimana pemikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Dalam pasar modal, manajer harus memilih investasi guna memaksimalkan nilai pasar perusahaan. Yang terakhir adalah the theory of reason action. The theory of reason action ini adalah teori yang menghubungkan antara keyakinan, kehendak, dan perilaku yang digunakan dalam memahami keterlibatan seseorang dalam berbagai perilaku. Sikap mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang diteliti dan beralasan. Baik, akan saya lanjut dengan CEO Business Expertise. CEO adalah suatu jabatan level tertinggi pada sebuah perusahaan atau organisasi yang mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab untuk menjaga kestabilan perusahaan atau organisasi. Bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam jumlah sehari tahun 2020. Jadi CEO Business Expertise ini adalah CEO yang mempunyai keahlian dalam bisnis. Jadi pemimpin sebuah perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola sebuah perusahaan atau menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat guna untuk menjaga kestabilan perusahaan atau sebuah organisasi. CEO Business Expertise ini berhubungan
atau dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pendidikan dan pengalaman. Pendidikan di sini maksudnya tingkat dan latar pendidikan yang sesuai. Tingkat dan latar pendidikan seseorang jika semakin tinggi maka akan semakin mempengaruhi terhadap kinerja yang akan dia lakukan di sebuah perusahaan. Akan semakin banyak ilmu yang dia dapatkan jika dia mempunyai pendidikan yang lebih tinggi. Pengalaman juga, yaitu pengalaman yang didapatkan oleh seorang CEO akan meningkatkan pengetahuan pasar dan mengidentifikasi peluang. Semakin banyak pengalaman yang dialami oleh seorang CEO akan semakin dia mempunyai pengetahuan pasar dan mengidentifikasi peluang bisnis yang akan ia jalankan. Baik, saya akan melanjutkan ke leverage keuangan. Yang pertama itu adalah struktur modal. Struktur modal adalah suatu keputusan dalam keuangan yang berkaitan dengan komposisi hutang, saham preferen, dan saham biasa yang harus digunakan oleh perusahaan atau dalam jurnal Isbana dan Pramukti tahun 2019. Dengan kata lain, struktur modal adalah kombinasi antara hutang dan modal perusahaan. Berikut adalah teori tentang struktur modal. Yang pertama itu adalah teori Modigliani-Miller. Teori Modigliani-Miller ini ada dua, yaitu tanpa pajak dan dengan pajak. Tanpa pajak ini maksudnya bahwa struktur modal tidak relevan dan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Yang dengan pajak ini maksudnya adanya pajak penghasilan bagi perusahaan. Pajak penghasilan ini digunakan untuk menambah modal sebuah perusahaan. Modal yang akan dilakukan untuk melakukan operasi produktivitas sebuah perusahaan tersebut. Yang kedua itu adalah teori signaling. Teori signaling ini, manajer memiliki informasi bagus tentang perusahaan dan menyampaikannya kepada investor guna meningkatkan saham perusahaan. Jadi di teori signaling ini, manajer mempunyai peran penting untuk memberikan informasi atau dengan kata lain mempromosikan perusahaannya kepada investor sehingga menarik investor untuk menanamkan modalnya ke perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah teori pertukaran atau trade-off. Adanya penukaran manfaat yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah perusahaan mengalami kebangkrutan dan mencapai nilai optimal. Yang berikutnya adalah pecking order theory. Perusahaan lebih menyukai dana yang berasal dari hasil operasi perusahaan dan mencoba menyesuaikan rasio dalam pembagian dividen secara drastis. Maksudnya di sini perusahaan lebih mengusahakan untuk menggunakan dana yang ada dalam perusahaan tersebut. Jikapun dalam keadaan mendesak akan menggunakan dana dari luar, berarti itu sudah di luar jangkauan daripada perusahaan tersebut. Yang berikutnya adalah leverage. Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan. Keuntungan di sini adalah keuntungan pemegang saham. Jenis-jenis leverage. Yang pertama adalah leverage operasi. Leverage operasi ini maksudnya biaya operasi suatu perusahaan tidak termasuk ke dalam beban bunga, tetapi biaya tersebut dimasukkan ke dalam analisis leverage. Yang kedua itu leverage keuangan. Pendanaan sebagian aktivitas perusahaan dengan sekuritas menanggung beban pengembalian tetap dengan harapan bisa meningkatkan pengembalian akhir bagi pemegang saham. Leverage keuangan ini dibagi 3, yaitu debt ratio, yang kedua debt to equity ratio, yang ketiga interest coverage ratio. Debt ratio ini maksudnya mengukur jumlah total dana
yang disediakan oleh kreditur sehubungan dengan total aset perusahaan. Yang kedua, debt to equity ratio ini maksudnya total hutang dibagi total ekuitas digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan. Yang ketiga, interest coverage ratio, mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang pokok beserta bunganya. Yang ketiga, leverage campuran. Leverage campuran ini maksudnya gabungan antara leverage operasi dan leverage keuangan. Baik, yang berikutnya adalah variable dependent atau variabel Y, yaitu kinerja keuangan perusahaan. Yang dimaksud dengan kinerja keuangan perusahaan ini adalah gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan sehingga diketahui baik buruknya keadaan keuangan mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Pengukuran yang digunakan dalam kinerja keuangan ini adalah dibagi dua, yaitu yang pertama ROA dan ROE. ROA atau Return on Asset ini adalah rasio profitabilitas perusahaan diukur dengan membandingkan laba bersih dengan total aset perusahaan. ROA ini digunakan untuk seberapa efektivitas penggunaan aset suatu perusahaan. Yang kalau ROE, sedangkan ROE atau Return on Equity ini adalah mengukur tingkat laba bersih setelah dikurangi pajak dengan total modal perusahaan. Yang baik, akan saya lanjutkan kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis. Di sini dapat kita lihat yang menjadi variabel independen atau X adalah gender diversity, yang kedua CEO business expertise, yang ketiga leverage keuangan yang dibagi atas debt ratio, debt to equity ratio, dan interest coverage ratio. Adapun yang menjadi variabel dependennya adalah kinerja keuangan perusahaan. Adapun yang menjadi variabel kontrol ukuran dewan adalah jumlah dari anggota dewan atau dewan komisaris yang berada dalam sebuah perusahaan. Yang kedua adalah independensi dewan. Independensi dewan ini maksudnya adanya perbedaan peran antara dewan komisaris dengan akuntan publik. Size atau ukuran perusahaan. Salah satu ukuran perusahaan ada maksudnya di sini besar kecilnya ukuran perusahaan itu berpengaruh terhadap produktivitas sebuah perusahaan atau dapat berakibat kepada kinerja keuangan suatu perusahaan tersebut. Growth atau pertumbuhan. Growth atau pertumbuhan ini lebih ke pertumbuhan penjualan dalam perusahaan. Seberapa besar penjualan yang dihasilkan oleh si perusahaan berakibat kepada kinerja keuangan perusahaan tersebut. Adapun menjadi hipotesis dari penelitian ini, hipotesis yang pertama yaitu adanya pengaruh positif dan signifikan gender diversity terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hipotesis 2 yaitu adanya hubungan positif dan signifikan antara CEO business expertise terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, adanya hubungan positif dan signifikan antara leverage keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan hipotesis yang keempat yaitu adanya hubungan positif dan signifikan antara gender diversity, CEO business expertise, dan leverage keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Baik, saya akan lanjut ke bab 3 atau metodologi penelitian.
Adapun yang saya gunakan, data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang saya ambil dari Compustat, yaitu dalam periode tahun 2011 sampai 2020. Teknik analisis data yang saya gunakan yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini adalah untuk memperkuat dan mendukung akurasi yang diperoleh dengan model BLUE atau Bayes Linear Unbiased Estimate. Yang kedua, uji normalitas. Untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen, keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Yang ketiga, uji linearitas. Untuk mengetahui apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Yang keempat, uji multikolinearitas, yaitu untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Yang saya gunakan di sini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang berikutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis ini dibagi 3. Yang pertama, uji T atau parsial, uji F, terus kemudian ada uji koefisien determinasi atau R kuadrat atau R square. Uji T atau parsial ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara sendiri-sendiri atau secara masing-masing dari variabel bebas itu apakah signifikan mempengaruhi variabel terikat. Uji F ini digunakan untuk membuktikan variabel bebas secara bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel terikat. Kemudian uji koefisien determinasi ini untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Baik, demikianlah seminar proposal saya pada siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.